Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam sejarah Islam terdapat beberapa kisah yang menunjukkan pengorbanan para sahabat Rasulullah demi perjuangan Islam, demi menyelamatkan akidahnya ke dalam Islam. Mereka sampai mengorbankan begitu banyak hal dalam kehidupannya, termasuk diantaranya adalah mengorbankan harta kekayaan yang dimiliki, mengorbankan kemewahan hidup di dunia ini demi perjuangannya dalam mempertahankan akidah Islam. Jika kita telusuri dalam sejarahnya, terdapat beberapa nama sahabat yang memang di awal kehidupannya beliau-beliau itu tercatat sebagai orang kaya, ya, yang sangat kaya raya begitu, yang hidupnya penuh dengan kemewahan. Tapi akhirnya setelah beliau masuk Islam sempat mengalami hilangnya harta itu. Jadi harta itu dalam kehidupannya menjadi hilang. Kemewahan yang selama ini dijalani itu menjadi hilang karena pengorbanannya dalam memperjuangkan Islam sebagai akidahnya. Misalnya kita catat dalam sejarah yang kita bisa ketahui dalam sejarah, ada sahabat Rasul yang bernama Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang dalam sejarah dikenal sebagai utusan pertama Rasulullah ke kota Yathrib, ke kota Madinah, ya. Jadi di kala itu Rasulullah belum berdakwah ke kota Madinah, belum berdakwah ke kota Yathrib, tapi sudah mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Makanya dalam sejarah Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai sosok sahabat yang menjadi utusan pertama Rasulullah, duta pertama Rasulullah ke masyarakat Yathrib, ke kota Madinah. Jadi kalau hari ini kita melihat di masyarakat Madinah itu, di kota Madinah itu sangat kental dengan ajaran Islam, tidak bisa dilepaskan dari jasa mulia sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Nah, jika kita telusuri sejarahnya, Mus'ab ini latar belakangnya adalah dari seorang keluarga kaya raya begitu. Ibunya itu adalah diantara termasuk konglomerat di kota Mekah, ya. Sehingga Mus'ab itu sejak kecilnya terbiasa hidup mewah gitu. Terbiasa hidup mewah, kenapa? Karena orang tuanya adalah orang tua yang sangat kaya raya di kota Mekah, dan Mus'ab itu sangat dimanja oleh ibunya. Ibunya itu sangat memanja, memberikan perlakuan manja kepada Mus'ab, ya. Kehidupannya mewah, ya. Pakaian yang dipakai oleh Mus'ab itulah pakaian yang mahal-mahal gitu. Ibunya ini sering jalan-jalan ke luar negeri begitu, ya. Dan membeli pakaian yang mewah-mewah untuk Mus'ab, ya. Pakaian yang mahal-mahal begitu, yang tidak mungkin didapatkan oleh kalangan miskin di kota Mekah kala itu gitu. Dan kemana-mana Mus'ab ini memakai harum-haruman, ya. Dan juga tampan wajahnya itu. Jadi bayangkan Mus'ab ini sosok pemuda tampan, kemudian kaya raya, ibunya sangat memanjakan beliau begitu, pakaiannya mewah-mewah, apalagi kebutuhan lainnya sangat diberi kecukupan yang lebih oleh ibunya Mus'ab begitu. Parfum yang digunakan itu parfum yang mahal. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang itu, ya, bisa menebak keberadaan Mus'ab bin Umair itu dari parfum yang digunakannya. Artinya kalau misalnya ada di satu jalanan tercium wangi parfumnya Mus'ab, maka dikatakan oleh orang-orang Mus'ab baru saja melewati jalan ini. Mus'ab baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Karena parfum yang dia pakai itu masih tertinggal di jalanan itu. Subhanallah. Parfumnya mahal-mahal begitu. Bahkan orang-orang itu sampai banyak yang terpesona melihat penampilan Mus'ab karena dia pemuda tampan, kaya raya begitu, dimanjakan oleh ibunya, pakaiannya mewah-mewah, pokoknya kemewahan hidup, kemewahan dunia dia dapatkan kala itu begitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika beliau telah menjadi pengikut Rasulullah, beliau diketahui oleh ibunya
sebagai penganut Islam, masuk ke dalam Islam, mengikuti Rasulullah, beliau ternyata mendapatkan sanksi dari ibunya, yaitu dihilangkanlah semua fasilitas kemewahan yang selama ini didapatkan. Jadi semua pakaian mewahnya, semua uang-uangnya, semua fasilitas kemewahan hidupnya itu dihilangkan oleh ibunya Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Pertama kali diketahui Mus'ab itu masuk Islam itu karena beliau kepergok oleh salah seorang keluarganya ketika Mus'ab melaksanakan sholat. Ketika Mus'ab melaksanakan sholat begitu, karena kan selama ini Mus'ab ini sembunyi-sembunyi begitu. Kala itu Mus'ab masuk Islamnya sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh keluarganya begitu. Dan ketika Mus'ab satu ketika melaksanakan sholat sebagai seorang muslim begitu, dan itu kepergok oleh salah seorang keluarga Mus'ab, dan akhirnya dilaporkan hal itu kepada ibunya Mus'ab, dan ibunya Mus'ab sangat marah, murka kepada Mus'ab bin Umair, memerintahkan kepada Mus'ab untuk segera untuk segera keluar lagi dari Islam, untuk berhenti menjadi pengikut Rasulullah. Tapi Mus'ab bin Umair tetap bertahan sampai akhirnya Mus'ab bin Umair kemudian disanksi ya, bahkan diikat itu. Mus'ab sempat mendapat siksaan, yaitu tangannya diborgol gitu ya, ditahan, tidak diberi makan begitu, dan seterusnya. Dan ibunya tuh mengancam kepada Mus'ab begitu, dengan mogok makan. Ibunya tidak mau makan kalau Mus'ab tidak keluar dari Islam begitu. Begitulah akhirnya ya, tantangan Mus'ab itu, bagi Mus'ab fasilitas kemewahan hidup yang dia dapatkan itu menjadi hilang seketika ketika dia diketahui masuk Islam begitu. Marah luar biasa ibunya. Ibunya menghentikan semua fasilitas kemewahannya, dijadikan sebagai ancaman bagi Mus'ab agar dia keluar dari Islam. Tapi Mus'ab tetap teguh dengan akidahnya ya, tetap mempertahankan Islamnya, rela mengorbankan kemewahan hidup yang didapatkan demi Islam yang digenggam erat oleh Mus'ab kala itu begitu. Sampai akhirnya Mus'ab nanti menjadi salah seorang kepercayaan Rasulullah, dan kemudian diutus oleh Rasulullah ke Madinah, ke Yathrib, untuk menjadi utusan Rasulullah, mendakwahkan Islam kepada masyarakat di Yathrib kala itu begitu. Dan nanti dalam sejarahnya Mus'ab ini wafat sebagai seorang syahid ya, syuhada di perang Uhud ya, bersamaan dengan syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Karena kita sama-sama ketahui bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, itu wafat di perang Uhud, dan di situ jugalah Mus'ab bin Umair itu wafat di perang Uhud ya, bersamaan dengan Hamzah. Dan nanti itu pada saat wafatnya beliau, itu kisah wafatnya itu hampir mirip dengan kisah wafatnya Ja'far bin Abu Thalib ya. Jadi Mus'ab bin Umair itu ketika menjelang wafatnya itu bertempur di perang Uhud melawan kafir Quraisy ya. Pertama beliau memegang bendera kaum muslimin di tangan kanannya. Tangan kanannya itu ditebas oleh kafir Quraisy. Tangan kanan yang memegang bendera kaum muslimin itu ya, panji kaum muslimin, ditebas tangan kanannya oleh kafir Quraisy, sehingga setelah terputus tangan kanannya, kemudian itu bendera dipegang oleh tangan kirinya. Tangan kirinya kemudian ditebas lagi oleh kafir Quraisy itu. Kemudian setelah putus kedua tangannya, itu bendera dipeluk oleh Mus'ab bin Umair, sampai akhirnya kemudian dibunuhlah Mus'ab oleh kafir Quraisy kala itu di perang Uhud. Jadi riwayat akhir kehidupannya itu ketika wafatnya Mus'ab bin Umair itu hampir mirip dengan riwayat kisah wafatnya Ja'far bin Abu Thalib ya. Kedua tangannya terputus saat memegang panji kaum muslimin, sampai akhirnya wafat di perang saat itu. Tapi kalau Ja'far bin Abu Thalib itu wafatnya di perang Mu'tah nanti ya, masih lama setelah perang Uhud. Sedangkan Mus'ab bin Umair lebih dulu wafatnya itu di perang Uhud di tahun ke-3 Hijrah ya, di bulan Syawal di tahun ke-3 Hijrah. Jadi Mus'ab bin Umair ini menjauhi kemewahan dunia demi Islam begitu. Dan nanti juga misalnya dapat kita temukan dalam sejarah
Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf juga sama, beliau meninggalkan kemewahan dunia di kota Mekah ya, berhijrah. Karena ketika berhijrah mengikuti Rasulullah, melaksanakan perintah Rasul untuk hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf juga itu meninggalkan kekayaannya. Jadi semua harta kekayaannya ditinggalkan di kota Mekah, dan ketika hijrah ke kota Madinah, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf hanyalah pakaian yang melekat dalam tubuhnya saja. Pakaian yang melekat dalam tubuhnya saja. Padahal di kota Mekah, Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai orang kaya raya yang banyak hartanya. Tapi ketika hijrah ke Madinah, beliau itu hartanya yang di kota Mekah ditinggalkan begitu saja, tidak dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Saking kuatnya rasa keimanan dan kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulullah, beliau melaksanakan hijrah, menjaga akidah Islam, mengedepankan kepentingan Islam demi akidahnya, dan rela mengorbankan seluruh harta yang dimilikinya. Meskipun nanti dalam sejarahnya ya, kalau Abdurrahman bin Auf kan, meskipun harta yang ditinggalkan itu semua ditinggalkan di kota Mekah, nanti beliau mendapatkan keberkahan lagi, yaitu beliau mendapatkan keberkahan harta berikutnya setelah di kota Madinah, sehingga nanti dalam sejarahnya Abdurrahman bin Auf juga kembali menjadi orang kaya, bahkan menjadi orang terkaya di antara sahabat Rasulullah SAW, menjadi orang terkaya di kota Madinah kala itu begitu. Jadi luar biasa, begitu banyak sahabat yang rela mengorbankan banyak hal ya, bukan hanya harta tapi juga nyawa begitu. Kalau yang mengorbankan nyawa kan sudah tak terhitung jumlahnya ya. Begitu banyak sahabat Rasul yang syahid di medan perang dalam membela Islam begitu. Dan tadi beberapa sahabat yang kita sebutkan ya, seperti Mus'ab bin Umair dan juga Abdurrahman bin Auf, yang rela mendahulukan kepentingan akidah Islam daripada kepentingan harta benda yang dimiliki oleh beliau, sehingga beliau itu rela mengorbankan kemewahan hidup yang sudah dimiliki demi akidah Islam yang sudah digenggam erat dan dijadikan sebagai keyakinan yang terus sampai akhir hayatnya. Luar biasa ya, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya Rasulullah yang bisa meniru keteladanan sahabat-sahabat mulia seperti Mus'ab bin Umair dan juga Abdurrahman bin Auf, sosok orang-orang kaya raya yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan kemewahan dunia demi kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak, demi menjaga keimanan dan keislamannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.